Udah. Oke, jadi stoikiometri. Nah, biasa kan kalau kalian belajar kimia kan dulu mungkin kebanyakannya teori-teori aja kan. Nah, tapi sekarang bukan sekarang sih, maksudnya di kimia itu juga ada perhitungan gitu loh. Nah, perhitungan itu salah satunya dari stoikiometri. Nah, stoikiometri ini untuk mengukur dari suatu unsur. Nah, bentar ya. Oke, kita lanjut. Em, jadi di stoikiometri ini dia merupakan studi kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi dalam suatu persamaan reaksi kimia yang berimbang. Ini maksudnya dalam suatu reaksi kimia itu harus apa namanya seimbang dulu antara reaktan dan produknya. Maksudnya jumlah unsurnya itu harus sama dulu, baru dia bisa dilakukan perhitungan untuk mengukur unsur-unsurnya. Mengukur unsur ini maksudnya terkadang kalian disuruh nyari berapa masanya, berapa AR-nya, berapa MR-nya, dan sebagainya. Oke, masa atom tadi sempat disinggung sebentar ya, disinggung di awal. Nah, kalau misal masa atom ini untuk yang stokiometri ini didasarkan skala isotop karbon 12. Nah, ini tuh menggunakan satuannya massa atom atau SMA atau atomic mass unit atau AMU ini tadi. Nah, satu SMA ini merupakan 1/12 massa dari satu atom karbon 12. Nah, konversi SMA nih kalau misal menjadi gram itu menggunakan acuan bilangan Avogadro. Jadi satu SMA sama dengan 1,661 kali 10 minus 24 gram. Sedangkan 1 gram itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 gram. Kayak gitu. Oke. Nah, ini tuh maksudnya kayak ketika kalian misal disuruh ngukur debu itu kan susah banget kan buat ditimbang. Nah, oleh karena itu makanya kita mengetahui massa atom relatifnya melalui percobaan dan akhirnya ditemukan berapa massa atom dari debu itu tadi. Oke, nah ini contoh dari menghitung massa atom rata-rata atau MR. Nah, jadi massa atom rata-rata dari suatu karbon alam itu misal contohnya 0,989 kali 12 SMA. Ini maksudnya kan dari karbon alam itu dia ada reaksinya kan. Maksudnya dia tidak hanya terdiri dari satu unsur. Misal gini deh contohnya. C3H6O2 nih misal. Nah, buat cara nyari massa atom rata-ratanya, kalian cari tahu dulu massa atom dari C itu berapa, terus dikali dengan jumlah unsur C-nya itu tadi berapa. Terus cari juga massa dari atom H itu berapa, terus kali jumlah unsurnya itu berapa. Begitu juga buat yang oksigen. Oke. Nah, buat selanjutnya ada massa molar atau merupakan massa 1 mol dari suatu senyawa. Nah, mol ini merupakan banyaknya suatu zat yang mengandung entitas sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram isotop karbon 12. Nah, satuan massa molar yaitu gram per mol atau kilogram per mol. Banyaknya partikel, molekul atau atom dalam satu mol zat ini sebanding dengan bilangan Avogadro. Nih.
Oke, misal ini untuk contoh perhitungannya. Jadi kalau misal ditanya berapa banyak atom H dalam 92 gram senyawa C2H6O. Nah, caranya kalian harus tahu dulu berapa sih dari massa atom rata-rata dari C2H6O itu dengan cara 2 kali 12. 12 itu kan AR-nya dari C, terus yang ini juga 6 kali 1, 1 ini kan AR-nya dari H, terus oksigen juga. Nah, itu dikali di jumlah, hasilnya 46 gram. Tuh. Terus buat selanjutnya, ini kan dari 1 mol itu kan ada 6 hidrogen kan. Nah, terus ini buat selanjutnya, ini cuman kayak define bilangan Avogadro aja sih. Nah, untuk rumusnya itu total dari massa dari C2H6O atau senyawa ini dikali 1 per MR dari C2H6 dikali dengan 6 karena jumlah atom hanya itu 6 per 1 karena senyawanya itu 1 dikali bilangan Avogadro. Hasilnya seperti ini. Tuh. Nah, sampai sini apa ada yang mau ditanyain dulu? Oke, buat yang lain? Dan saya cukup, Mbak. Oke. Coba kita lanjut dulu ya. Nah, ini ada contoh buat massa molekul nih. Nah, massa molekul dari suatu senyawa adalah jumlah dari massa atom-atom penyusunnya sesuai dengan rumus molekulnya. Nah, rumus molekul itu maksudnya ini nih, kayak C2H6O, itu kan rumus molekulnya. Nah, dia itu kalau misalnya disuruh cari massa molekul ya udah tinggal 2 kali massa atom C, tambah 6 kali massa atom H, dan ditambah 1 kali massa atom O. Ini yang tadi saya jelasin. Oke, terus juga ada persentase dari komposisi. Nah, persentase dari komposisi ini merupakan persentase massa dari tiap unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Di sini itu rumusnya N kali massa molar unsur per massa molar senyawa kali 100%. Nah, N di sini itu merupakan jumlah mol unsur dalam 1 mol senyawa. Nah, contohnya atau bisa juga disimpulin itu sigma AR unsur per MR dari senyawa keseluruhan. Oke, ini contoh perhitungannya. Jadi misal kita pengen tahu persentase bobot dari masing-masing atom C, H, dan O. Nah, ini bisa dicari dengan misal nih, kan kalian udah tahu buat AR dari C itu berapa, AR dari H itu berapa, AR dari O berapa. Ya udah tinggal dikali di jumlah sesuai dengan apa namanya jumlah dari unsurnya itu berapa, didapatkan 46. Nah, ini merupakan MR dari C2H6O. Terus buat ngitung satu persatu, itu kalian cari juga sigma AR-nya. Sigma AR itu merupakan cara carinya jumlah dari unsur dikali dengan AR-nya. Nah, ini kan misal atom C-nya ada 2 kali 12, gitu kan. Nah, per 46 itu tadi. Sama dengan sekian. Terus begitu juga H, begitu juga O. Oke.
Nah, terus buat selanjutnya untuk mencari rumus empiris. Sebenarnya ini tuh kebalikannya dari yang persentase ini tadi. Kalau rumus empiris itu dari persentase yang ada dijadikan berapa jumlah unsurnya. Nah, caranya tinggal persentasenya dibagi dengan masing-masing AR. Tuh, hasilnya sekian. Oke, terus di persamaan kimia itu susunannya kalau misal kalian lihat kadang tuh kan di bawahnya ada kayak tulisan G, S, L atau AQ. Nah, gitu maksudnya gas, solid, liquid, dan aqueous. Terus di reaksi kimia tuh juga ada yang dua panah, ada yang satu arah panah juga. Nah, itu tuh maksudnya kalau misal satu itu berarti dia udah apa namanya setara atau udah seimbang, udah seimbang. Nah, kalau dua udah seimbang, kalau satu belum. Nah, ini kan satu belum berimbang. Ini tuh harusnya kalau misal jumlahnya itu udah sama, itu harusnya dua atau udah berimbang. Nah, ini tadi maksudnya hukum kekekalan massa itu, misalnya ini tadi jumlah reaktan dan produk dalam suatu persamaan kimia kan sama nih. Nah, itu maksudnya. Oke, buat selanjutnya menyetarakan persamaan kimia. Nah, ini tuh maksudnya jadi dari jumlah unsur itu harus sama dulu sebelum nanti kita melakukan perhitungan. Tuh. Oke, ini ada beberapa poin terkait jumlah reaktan dan produk untuk melakukan perhitungan massa reaksi ya. Nah, jumlah rumus yang benar untuk semua reaktan dan produk serta penyetaraan persamaan kimianya. Terus nanti juga ada konversi kuantitas dari sebagian atau semua zat yang diketahui juga. Biasanya reaktan jadi mol. Terus juga menggunakan koefisien dalam persamaan yang sudah setara untuk menghitung jumlah mol dari kuantitas yang dicari atau tidak diketahui. Nah, biasanya kuantitas produk. Terus selanjutnya juga dengan menggunakan jumlah mol yang telah dihitung serta mass molarnya. Nah, ini untuk konversi kuantitas zat yang tidak diketahui menjadi satuan yang diperlukan. Nah, biasanya gram. Terus juga untuk memeriksa bahwa jawabannya itu masuk akal dalam bentuk wujud fisiknya. Oke, nah ini ada contoh perhitungan. Misal di sini ada reaksi kimia dari alkali litium dan H2O. Nah, ini tuh udah setara nih karena jumlah litiumnya, jumlah hidrogen dan oksigennya itu sama. Nah, di sini diketahui kalau misal massa dari litium itu 80,57. Nah, di sini dia bereaksi dengan air dan kita disuruh nentuin H2-nya. Oke. Pertama kita harus tahu jumlah mol Li itu dulu dengan cara massanya dikali dengan ARN dari Li itu sendiri. Nah, itu sama dengan sekian 11,61. Nah, di sini karena 2 mol Li ini menghasilkan 1 mol H2 atau 2 mol Li itu setara dengan 1 mol H2, maka kalian buat aja perbandingannya. Nah, di sini kan 2 litium dia menghasilkan 11,61 mol. Berarti untuk H2 ini karena dia cuma ada satu koefisiennya, berarti dia untuk molnya setengah dari litium kan, berarti dia 5,805. Udah pada paham kan buat koefisien itu yang mana? Paham, Mbak. Oke, nah ini untuk contoh perhitungannya juga. Buat yang lanjutannya, jadi ketika udah tahu berapa mol dari H2, tinggal dikali massa molar dari H2 itu tadi, sama dengan
sekian 11,70 gram tuh. Oke. Nah, buat selanjutnya juga bisa kita hitung reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas ini merupakan reaksi yang habis bereaksi terlebih dahulu dan membatasi banyaknya hasil yang terbentuk. Nah, reaksi yang berlebih ini merupakan reaksi yang terdapat dalam jumlah lebih besar daripada yang diperlukan untuk bereaksi dengan sejumlah tertentu reaksi pembatas. Oke, nah contoh perhitungan seperti ini. Kan ditanya berapa gram O2 yang tersisa jika 20 gram H2 bereaksi dengan 224 gram O2. Nah, contoh caranya kayak 20 gram H2 terus dibagi dengan 2. 2 ini karena jumlah dari sigma airnya. Nah, ini kan H2. Jadi kayak 2 kali 1. Kan H kan AR-nya 1. Tuh. Ini juga dibagi dengan AR-nya sama dengan 7 mol. Nah, lalu dapat tuh buat rasio mol reaksi. Nah, untuk 10 mol H2 itu untuk habis bereaksi membutuhkan O2 sebanyak 1/2 kali 10 sama dengan 5 mol. Kalau 7 mol O2 habis bereaksi membutuhkan H2 sebanyak 2/1 kali 7 sama dengan 14. Nah, jadi kesimpulannya yang bereaksi adalah 10 mol H2 dan 5 mol O2 menghasilkan H2O sebanyak sekian 180 gram dan 64. Oke. Nah, kalian bisa juga pakai contoh perhitungan yang ini nih. Jadi pertama udah dapat kalian cari reaksi rasio yang terkecil. Untuk rasio yang terkecil itu berarti dia yang merupakan reaksi pembatas. Nah, ketika udah dapat reaksi pembatasnya, baru kalian lakukan perhitungan. Ini tinggal jumlah mol yang tersisa dikurangi dengan jumlah molnya. Nah, hasilnya segini. Sama aja sih sebenarnya. Oke, ini contohnya yang tadi. Nah, terus di reaksi kimia ini juga ada theoretical yield dan actual yield. Theoretical yield ini merupakan banyaknya hasil reaksi yang terbentuk jika semua reaksi terbatas bereaksi. Kalau actual yield ini merupakan banyaknya hasil reaksi yang terbentuk dari reaksi yang aktual. Nah, jumlah ini tuh terukur. Oke, nah buat rumus persen yield ini, actual yield per theoretical yield dikali 100%. Nah, ini juga ada contoh perhitungannya. Jika 20 gram H2 bereaksi dengan 224 gram O2, kan hanya menghasilkan 172 gram H2. Nah, dicari persentase yield. Berarti dia buat yang harusnya dihasilkan itu 180. Berarti 172 dibagi 180 dikali 100. Oke, tadi ada hukum dasar yang yang merupakan dasar dari stoikiometri itu, contohnya hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan juga kelipatan dari perbandingan. Ini maksudnya untuk yang kelipatan dari jumlah mol berdasarkan koefisien itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Nah, oke, kalau cukup, coba kita latihan soal ya.